Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trisna Bagus Kuncoro dari Prodi Sistem Informasi NIM 0445707731. Di sini saya memilih tema perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Baik, kita lanjut saja ke penjelasan berikut, yaitu pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Konteks sejarah: setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerlukan dasar negara yang mampu menyatukan berbagai golongan antar agama dan suku bangsa, yaitu Pancasila. Adapun perkembangan Pancasila pada masa itu yang melalui perumusan Pancasila pertama kali dirumuskan oleh BPUPKI dan dikemukakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada sidang 1 Juni 1945. Setelah melalui proses panjang, yaitu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang disepakati sebagai rumusan final pada 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Untuk kedudukan Pancasila pada masa itu, yaitu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan untuk implementasinya pada masa ini, Pancasila menjadi pedoman untuk membangun identitas dan arah kehidupan berbangsa yang baru merdeka. Ciri utama pada masa ini, Pancasila fokus pada peneguhan kedaulatan dan penyatuan bangsa, dan belum ada tafsir politik yang mendalam terhadap Pancasila, sifatnya masih ideal dan normatif. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Konteks sejarah: hasil dari konferensi meja bundar KMB melahirkan bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Untuk perkembangan Pancasila, Pancasila tidak disebut sebagai eksplisit dalam konstitusi RIS. Dasar negara RIS disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa dan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, serta kebangsaan yang pada hakikatnya secara dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk ciri utama masa ini, Pancasila tidak menjadi dasar konstitusional utama secara formal, tetapi masih diakui secara ideologis oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk yang ketiga, masa demokratis terpimpin 1959 sampai 1965, yaitu konteks sejarahnya pada masa saat ini, yaitu setelah kegagalan konstitusi menyusun UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang pada tanggal 5 Juli 1959 yang memperlakukan kembali UUD 1945. Untuk perkembangan Pancasila pada masa ini, Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara yang sah. Namun dalam prakteknya, Soekarno menafsirkan Pancasila secara ideologis dan politis melalui konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme untuk menyatukan kekuatan politik. Untuk ciri utama pada masa ini, Pancasila sering dipolitisasi untuk mendukung kekuasaan. Nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individu dibatasi demi stabilitas politik. Untuk yang keempat, pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Untuk konteks sejarah, pada masa ini Pancasila setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, kekuasaan beralih dari Soekarno ke Soeharto. Rezim Orde Baru menegaskan dirinya sebagai penyelamat Pancasila dari pengaruh komunisme. Untuk perkembangan Pancasila pada masa ini, Pancasila dijadikan ideologi tunggal negara, terutama setelah TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau yang disebut P4. Dikenalkan program penataran P4 untuk membentuk kesetiaan ideologis rakyat kepada Pancasila, namun praktiknya cenderung otoriter karena tafsir Pancasila dimonopoli oleh pemerintah. Untuk ciri utama pada masa ini, Pancasila digunakan untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru
yang kebebasan berpendapat dibatasi dan oposisi dianggap bertentangan dengan Pancasila. Nah, untuk yang kelima yaitu pada masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang tahun 2025, yaitu konteks sejarahnya krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah otoriter menyebabkan kejatuhan Soeharto pada tahun 1998. Era reformasi menandai kebangkitan demokrasi dan keterbukaan. Perkembangan Pancasila pada masa itu, Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi nasional, namun dengan penafsiran yang lebih demokratis dan inklusif, tidak lagi digunakan sebagai alat politik atau alat indoktrinasi. Upaya dilakukan untuk menghidupi kembali nilai-nilai Pancasila secara substantif serta toleran, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Pembentukan lembaga seperti BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat pemahaman ideologis di masyarakat. Ciri utama pada masa ini hingga sekarang, Pancasila menjadi pedoman etis dan moral dalam kehidupan berbangsa, bukan alat kekuasaan. Ditekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam demokrasi, HAM, dan keadilan sosial. Sekian dari penjelasan saya tentang tema yang saya pilih, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin Orde Baru, dan reformasi telah selesai. Sekian dari saya, terima kasih.